tokoh Jawa Barat, kita akan menjadi sebuah the dream team yang akan menjadi sebuah gelombang besar untuk membawa perubahan. Ini yang kedua. Yang ketiga, kita harus memiliki apa yang disebut dengan al-minhaj tastahiqun najah, the winning system. Ulang kata takbir. Paham belum? Takbir dulu. Kita harus punya sistem. Umat Islam itu sebagaimana tadi yang dikatakan oleh Buya kita, Syekh kita, bahwa kita ini bagaikan busabun kabusa'il lain. Kita bagaikan buih di lautan yang terombang-ambing di tepian pantai tanpa punya makna dan arti. Kita sekarang laksana teratai, ke atas tidak bergantung, ke bawah tidak mengakar. Begitu ada gelombang besar, bunga teratai, eceng gondok itu terbawa aliran air. Inilah umat Islam. Dan kita harus punya sistem yang jelas. Maka bagaimana Rasulullah SAW ketika dihadapkan dengan perang Khandaq yang pada saat itu ketakutannya Allah ilustrasikan, wa idzagotil absar wa balagatil qulubul hanajir wa tadunnuna billahi dununa hunalika tuliyal mu'minun. Tatkala mata para sahabat dan Rasulullah itu terbelalak melihat pasukan Al-Ahzab, multi partai kalau sekarang, begitu kan, multi partai. Wa balagatil qulubul hanajir, dan degup jantung para sahabat itu sudah sampai di tenggorokan. Apa yang dikatakan? Hunalika tuliyal mu'minun. Inilah masa di mana umat Islam diberi cobaan. Hari ini kita berhadapan dengan sebenarnya ada shifting tentang geopolitik yang berubah. Tatkala Amerika sudah tidak sekuat dulu, bahkan ormas NATO-nya itu sekarang ketika berhadapan dengan paman Vladimir Putin, ketika menyerang Ukraina dengan Zelensky-nya itu kan Amerika bermain di belakang. Dan sekarang ada the rising star Chinese. Begitu kan? Tapi umat Islam sesungguhnya dengan 270 penduduk Indonesia ini sesungguhnya harus punya apa? Bergaining position di tingkat dunia kita. Kita malah menjadi follower, menjadi pangsa pasar dari produk-produk orang barat. Terbukti ketika kita yang sakit akibat COVID-19 malah Sinovac milik Chinese yang untuk AstraZeneca milik Amerika, Pfizer-nya milik Jerman, kita hanya menjadi pasar yang diuntungkan, yang menguntungkan mereka. Maka kita harus punya the winning team, tim yang solid, yang sukses. Dan yang keempatnya adalah al-madah tastahiqun najah. Kita harus punya konsep, the winning konsep. Konsepnya harus jelas. Biasanya kita bergerak ini adalah tanpa konsep yang jelas, tidak detail. Padahal Imam Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimahnya, dan itu diangkat sebagai bapak sosiologi dunia, beliau mengatakan bahwa umat Islam yang akan maju itu adalah apabila ia berpikir tentang detail konsep. Dan ketika Rasulullah berhadapan dengan perang Ahzab pada saat itu, Rasulullah bertanya, ada yang punya pendapat? Salman Al-Farisi yang mengajukan, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita menggali parit? Apa tujuannya? Inilah teori perang yang dilakukan di Persia untuk menghadang pasukan musuh. Kita harus melawannya dengan parit. Apa yang terjadi? Hampir 15 km dan lebar 9 meter itu dikerjakan hanya dalam jangka 1 minggu. Apa yang terjadi? Ternyata pasukan Abu Sufyan dengan 24 ribunya kolaborasi pada saat itu antara kafir Mekah, Quraisy, Yahudi, Qainuqa, dan Bani Adron, mereka tidak bisa apa-apa karena mereka terhalang dengan parit. Inilah saatnya kita membentuk sebuah parit zona diametral. Mana ulama lurus, mana ulama yang tidak lurus. Nah, itu kira-kira. Dan apa yang terjadi? Kemenangan itu dimiliki umat Islam tanpa harus memulai peperangan besar. The winning concept. Makanya sesungguhnya kalau kongres ini kita harus detail apa yang akan kita lakukan, sok apa umat Islam yang harus kita rapatkan, karena disitulah letak kemenangan. Ta'yidullah fawqal jamaah, pertolongan Allah itu selalu hadir di atas persatuan dan kesatuan. Dan yang terakhir adalah al-ghayah tastahiqun najah. Kita harus punya the winning goal. Apa goal yang kita tuju? Kenapa? Penyakit umat Islam itu kalau berjuang sama-sama, begitu menikmati kue masing-masing. Maka disinilah pola kolaborasi dan sinkronisasi harus dilakukan. Begitu indahnya ketika perang Badar. Sahabat Muhajirin protes, wahai Muhammad,
aku yang harus paling banyak mendapatkan ghanimah. Begitupun orang Ansor. Ini terkait ghanimah, Pak. Kenapa? Umat Islam lebih banyak kalah itu ketika berebut ghanimah. Perang Uhud itu kenapa kalah? Satu, karena tidak disiplin. Yang kedua, ghanimah. Proposal. Proposal. Apa yang terjadi? Kata Rasulullah, oke, ghanimah ini aku berikan lebih besar untuk muhajirin. Sahabat Ansor protes. Kenapa? Semurni-murninya akidah, sebersih-bersihnya orang beriman, Allah menitipkan fitrah mencintai kedudukan, mencintai harta. Jadi kekuasaan itu harus kita bayangkan. Makanya jika para kiai melihat gedung Pendopo Garut, jangan berikan orang lain, kita yang akan mengisinya. Jika kita lewat di gedung sate, bayangkan 10 tahun yang akan datang, kitalah yang akan duduk di sana. The walk of the dream, banyak bermimpi. Begitu kan? Kita sekarang melihat Monas, gedung istana, hanya datang untuk kita reuni. Iya kan? Itu juga bagus. Tapi bayangkan bahwa istana itu akan menjadi tempat kita untuk mengangkat umat dan mendistribusikan. Dan begitulah pemimpin. Pemimpin itu harus mampu memberikan apa? Adrenalin kuat di hadapan umat. Kata Rasulullah ketika melihat Imperium Persia dan Romawi, padahal Rasulullah pada saat itu baru 108 orang. Ketika 7 tahun diangkat menjadi nabi, itu umatnya belum banyak pada itu. Tapi Allah sudah menurunkan gulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di gulabihim sayaghlibun. Allah sudah berbicara tentang imperium besar. Padahal Rasulullah itu paling beberapa orang, 80 orang. Tapi Allah sudah mengajarkan tentang berpikir besar, narasi besar. Apa yang terjadi kata Rasulullah? Latuk tahannal Konstantinia, nanti akan milik kita Konstantinopel yang menjadi pusat Imperium Romawi Timur di Turki. Para nikmat amiruha, sebaik-baiknya pemimpin adalah pemimpin Romawi. Wala nikmat jaisuha, dan sehebat-hebatnya pemimpin tentara adalah tentaranya. Rasulullah memberikan narasi kepada umat bahwa mari kita bangkitkan optimisme kita. Oh, yang duduk di istana itu adalah bukan orang lain, kita. Allah. Siap? Siap. Itu harus ada proses kita. Maka kita harus canangkan konferensi umat Islam ini, kita nanti harus menyebarkan Islam di gedung White House di Amerika. Ada salam juga Pak dari Profesor Dr. Samsi Ali, barusan saya upload di grup, katanya salam dari ini ada sahabat kita yang bangun pesantren Inka Nusantara di Washington DC. Allahu Akbar. Dan di sekitar Chicago itu sudah ada 5 anggota DPR dari umat Islam. Jadi kita nanti harus menyimpan kader kita, pasang dan nainggolan. Setelah kontemplasi, itu harus menduduki istana untuk jadi pemimpin. Tapi lihat, ketika Nabi Yusuf di penjara sampai diantarkan ke istana, berapa tahun? 40 tahun. Artinya 8 kali pemilu. Itu kalau kita bahasa teknis politik hari ini. Artinya apa? Para kiai itu harus mengajarkan tentang narasi besar di hadapan umat bahwa kita akan menduduki Eropa, bahwa kita akan mengisi ruang-ruang daripada Eropa Timur. Istana Kremlin yang ada di Vladimir Putin nanti akan menjadi pusat daripada Kongres Umat Islam. Keren, keren. Saya yang hebat, doa daripada dia. Mudah-mudahan kita tetap istri. Seni para pejuang itu kenapa menaklukkan umat? Karena ada semacam beriwet dari Allah. Ketika menaklukkan suatu daerah, mereka pun bisa dengan seninya bisa memperistri orang daerah. Yang paling cepat itu Eropa. Kenapa? Karena kulitnya putih. Makanya penaklukan Eropa dengan istana Alhambra-nya adalah bukti bahwa seni para pejuang adalah menambah energi kekuatan. Pak Hajani masih layak. Itu dari saya. Goalnya harus jelas. La ilaha illallah. La ma'budah illallah. Yang terakhir dari saya. Saya teringat dengan sebuah kisah ketika dinasti Umayyah dikudeta oleh dinasti Abbasiyah. Dan seluruh kekuasaan dan anggota kerajaan itu habis. Kecuali satu saja yang masih selamat, Abdurrahman Ad-Dakhil. Abdurrahman Ad-Dakhil satu putra mahkota yang tersisa dari dinasti Umayyah, dan dia dikejar-kejar oleh Intel.
Kalau urusan intel, beliau adalah jagonya. Nah, dia dikejar-kejar intel, dia berlari dari pusat kekuasaan, dikejar-kejar sendirian. Berapa tahun dia berlari melewati Eropa, melewati Afrika? 6 tahun. 6 tahun. Dan dia sampai di Eropa pada kelahiran yang ke-7 tahun. Lalu di ke-12 tahunnya dia mendirikan dinasti Umayyah yang kedua dan bertahan sampai 400 tahun. Apa di tengah-tengah dia pelarian ketika ketakutan? Yang dia ucapkan sepanjang perjalanan adalah aroma uri, aku melihat apa yang aku mau. Jadi setiap para pejuang itu ketika kita berjalan, maka kita harus yakin, saya melihat apa yang aku mau, saya melihat apa yang aku tuju. Siap ucapkan semuanya? Aroma uri, aku melihat apa yang aku mau. Terakhir, Sprite. Dan terakhir adalah setiap apa yang kita hasilkan itu harus dimulai dengan langkah kerja nyata. Kenapa? Karena ada seorang ulama dalam buku Imam tafsirnya, beliau mengatakan khuliqal insanu min ma'il harakah li ajril harakah fataharrak innallaha ma'a. Manusia diciptakan dari air yang bergerak. Karena sel sperma kita itu keluar, kata Harun Yahya, itu kecepatannya 400 km per jam, melebihi kecepatan pesawat Sukhoi. Dan saya kira kalau Pak Jenderal kita ini kecepatannya lebih. Beda jangan datang langsung nundutan, kita makan warna lempar ceprot berarti. Kita diciptakan oleh Allah dari air yang bergerak. Li ajril harakah, supaya kita bergerak. Fataharrak, bergeraklah. Innallaha ma'a, Allah bersama orang-orang yang bergerak. Inilah yang dibutuhkan oleh kita. The winning value, the winning concept, the winning system, the winning team, the winning goal. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Amin. Alhamdulillah. Amin.